Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan untuk materi kuliah pada hari ini, mata kuliah untuk minggu kedua dan ketiga, dengan topik kuliah keterkaitan teori perencanaan dan proses perencanaan. Untuk teori perencanaan sebenarnya itu ada mata kuliah tersendiri, tetapi yang kita maksudkan di sini adalah khusus teori-teori yang berkenaan daripada proses perencanaan. Sebagai awal terkait daripada hal tersebut, sebagaimana sebelumnya kita sudah membahas menyangkut mengenai apa itu proses, apa itu perencanaan dan lain sebagainya, yang pada intinya bahwa perencanaan itu adalah suatu tindakan atau suatu upaya berpikir secara ilmiah atau secara rasional untuk mencapai suatu tujuan yang akan datang, dengan melakukan sesuatu yang sifatnya efektif dan efisien. Bahwa perencanaan itu adalah berkenaan sesuatu yang sifatnya proyeksi. Karena di dalam suatu ruang yang berkenaan daripada ruang itu akan ada suatu perkembangan dan pertumbuhan, khususnya menyangkut mengenai aspek penduduk. Baik, sekarang kita berbicara menyangkut mengenai hakikat daripada perencanaan. Bahwa perencanaan ini pada hakikatnya adalah suatu pemikiran yang sifatnya rasional dan kegiatan yang sifatnya implementatif. Kenapa rasional? Karena didasari oleh beberapa aspek untuk menemukan atau menetapkan suatu perencanaan yang akan kita mau ambil di masa yang akan datang. Apa yang kita ingin rencanakan? Ya tentunya hasil akhir daripada suatu perencanaan akan melahirkan suatu program, kemudian pembangunan. Kapan itu bisa dilakukan? Ya tidak harus sekarang, tetapi adalah suatu waktu di masa yang akan datang. Nah, perencanaan ini sebagai pemikiran yang rasional, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita harus identifikasi. Yang pertama adalah menyangkut mengenai potensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbicara menyangkut potensi, pasti setiap unsur, setiap orang, setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada wilayah dengan tingkat kesuburan yang sangat bagus, ada yang tidak. Ada daerah yang sifatnya gersang, ada yang sifatnya tandus, kemudian kandungan sumber daya alam yang dimiliki pun juga berbeda-beda. Yang pada intinya bahwa setiap wilayah itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Sebagaimana juga adalah orang juga memiliki potensi dan karakter yang berbeda-beda. Nah, tentu di dalam perlakuannya pun juga tidak bisa disamakan. Perlakuan yang dilakukan, ya bagaimana potensinya. Makanya kita harus memahami dan melihat bagaimana potensi dari suatu wilayah yang akan kita rencanakan. Kemudian yang kedua adalah suatu kendala, bahwa di dalam melakukan sesuatu pasti kita akan menemukan apa yang disebut sebagai kendala. Ya, apa yang disebut sebagai kendala. Bahwa segala sesuatunya itu pasti berhadapan daripada kendala. Besar kecilnya kendala ya bergantung daripada
bergantung kepada suatu wilayah itu sendiri. Dan apa yang kita ingin lakukan, karena bisa jadi sesuatu yang tidak menjadi kendala itu harus akhirnya menjadi kendala kalau memang apa yang kita ingin lakukan itu tidak sesuai daripada kapasitas dan kemampuan kita untuk melakukannya, sehingga itu adalah merupakan suatu kendala. Nah, kendala-kendala inilah yang kemudian bisa juga menjadi suatu sumber inspirasi di dalam perencanaan tata ruang, sebagaimana di dalam suatu teori ataukah metode yang disebut sebagai analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini kelemahan itu bisa dijadikan sebagai kekuatan, ancaman itu bisa dijadikan sebagai peluang. Nah, hal inilah yang perlu kita pahami, kira-kira kendala-kendala bagaimana yang memungkinkan untuk kita temukan pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan. Kendala ini akan bisa muncul manakala perencanaan itu ada. Karena pada saat kita ingin melakukan suatu perencanaan, maka kita pun juga pasti mengidentifikasi dan bisa melihat kendala-kendala yang ada. Nah, oleh karenanya bahwa perlu kita melakukan suatu identifikasi kendala. Nah, terkait daripada pemahaman dan pengertian tadi perencanaan, bahwa perencanaan ini adalah melakukan suatu tindakan yang sifatnya efektif dan efisien. Bahwa perencanaan ini adalah tidak lain adalah bagaimana kita bisa membuat suatu alternatif dan kemudian kita menilainya dan kemudian kita pilih salah satu alternatif. Alternatif itulah ya yang sifatnya yang efektif dan efisien yang memungkinkan untuk dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga berikutnya adalah menyangkut mengenai permasalahan, bahwa tidak ada sesuatu aspek unsur yang tidak memiliki permasalahan. Nah, kalau kita berbicara menyangkut mengenai daerah, wilayah, kawasan, area dan lain sebagainya, tetapi perlu kita sepakati dulu bahwa pada saat kita mau berbicara menyangkut mengenai wilayah, daerah, kota dan lain sebagainya, itu adalah ruang. Jadi ruang itu adalah bisa jadi adalah wilayah, kota dan lain sebagainya. Bahwa setiap daerah itu pasti akan memiliki permasalahan. Bahwa setiap wilayah itu memiliki suatu permasalahan. Secara garis besarnya bahwa permasalahan itu bisa kita identifikasi dua unsur. Yang pertama, bahwa permasalahan itu bisa datangnya secara internal, permasalahan itu pun juga bisa datangnya secara eksternal. Bagaimana yang sifatnya internal ini adalah bagaimana di dalam suatu ruang, bagaimana di dalam suatu wilayah itu sendiri. Ya. Jadi permasalahan ini bisa jadi bersumber atau berwujud seperti misalnya faktor manusia, sumber daya alam, keuangan, kesiapan, teknologi dan lain sebagainya. Bisa jadi menjadi suatu permasalahan. Begitu pula juga dengan permasalahan-permasalahan yang disebabkan ataukah yang dikaitkan daripada faktor luar daripada suatu wilayah itu sendiri. Karena ingat bahwa suatu wilayah tidak bisa berdiri sendiri, tentu memiliki keterkaitan dan sangat bergantung kepada wilayah-wilayah yang lainnya. Karena tidak ada sesuatu unsur pun yang bisa berdiri sendiri, pasti membutuhkan unsur lainnya di luar daripada kapasitasnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang sifatnya eksternal ini sangat memungkinkan untuk terjadi. Kemudian yang perlu kita identifikasi itu adalah kecenderungan perkembangan. Jadi sejak awal perlu kita pahami dan melihat kira-kira kecenderungan perkembangannya itu bagaimana, prospeknya kira-kira bagaimana. Saya ambil saja suatu analogi seperti ini. Misalnya suatu anak atau pada saat kalian menjadi anak-anak, kemudian Anda ditanya kalau besar mau menjadi apa,
Nah, kalau Anda bercita-cita atau kami menjadi tentara, menjadi polisi, maka lalu yang harus kita persiapkan ataukah yang perlu dipersiapkan itu adalah bagaimana kemampuan ataukah kapasitas daripada fisik dan mental. Nah, karena memang ciri-ciri ataukah kemungkinan untuk menjadi seperti itu ada. Nah, sehingga kita sejak awal ya perlu kita lakukan. Jangan melakukan sesuatu yang sangat bertentangan daripada apa yang akan dituju ataukah yang menjadi tujuan dan sasaran di masa yang akan datang. Jadi pada prinsipnya bahwa perencanaan ini adalah suatu pemikiran rasional. Jadi kita tidak hanya bisa melakukan mengarang-arang bahwa perencanaan itu muncul karena adanya hayalan kita, adanya imajinasi kita, dan lain sebagainya. Perencanaan ini didasari oleh beberapa aspek. Nah, yang secara garis besarnya itu adalah harus kita mengenali dan melihat bagaimana potensi, kendala, permasalahan, orientasi atau kecenderungan perkembangannya di masa yang akan datang. Bahwa suatu perencanaan, meskipun itu sudah kita lakukan suatu perencanaan, bahwa tidak semua perencanaan itu bisa berhasil. Ada juga perencanaan yang bisa gagal. Nah, di sini ada bisa kita lihat dua aspek. Terjadinya suatu kegagalan dari perencanaan itu sendiri. Yang pertama adalah bahwa penyusunan perencanaan itu tidak tepat. Itu mungkin disebabkan oleh yang pertama adalah informasinya kurang lengkap. Nah, dari awal telah kita sudah uraikan bahwa suatu perencanaan ini sangat ditentukan ataukah sangat bergantung kepada informasi ataukah data. Semakin banyak data yang kita ambil, maka tentu hasil perencanaan itu akan semakin bagus. Sedikit data yang kita dapat ataukah peroleh, maka pasti kita akan menemukan beberapa kesulitan di dalam perencanaan nantinya. Ya. Perencanaan nantinya. Oleh karenanya bahwa perencanaan itu tidak tepat ataukah tidak sesuai, mungkin karena datanya yang kurang, datanya yang tidak lengkap, ataukah sama sekali tidak ada datanya, sehingga akan sangat sulit bagi kita untuk melakukan suatu beberapa konsep-konsep perencanaan yang berkaitan daripada tata ruang. Kemudian yang berikutnya adalah metodologinya belum dikuasai. Meskipun informasi datanya itu lengkap, tetapi kalau metodologi itu adalah cara, metodologinya kita tidak kuasai pun juga menjadi suatu faktor yang bisa menyebabkan bahwa perencanaan itu tidak tepat bisa dilakukan. Karena pemilihan metodologi ini itu ada beberapa yang berkenaan, tetapi tidak bisa digunakan ataukah bisa dilakukan secara monoton. Ya tentu harus disesuaikan daripada karakteristik daripada data dan informasi itu. Salah satu contoh misalnya melakukan suatu proyeksi jumlah penduduk. Ini kan ada beberapa metodologi yang bisa kita gunakan, yang bisa kita lakukan. Ya, jangan sampai misalnya kita menggunakan regresi bunga berganda tanpa melihat bagaimana sifat dan karakteristik perkembangan jumlah penduduk itu, karena pertumbuhan jumlah penduduk itu tidak selamanya dia akan secara linear mengalami peningkatan. Bisa jadi terjadi suatu penurunan, kemudian naik, ada juga perkembangan tetapi sifatnya fluktuasi. Ya, maka tentunya kita harus tahu betul bahwa
data seperti ini, maka cocoknya kita menggunakan metode A. Sifatnya seperti ini, kita menggunakan metode B, dan seterusnya. Perencanaan tidak tepat itu bisa juga disebabkan atau karena perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana. Artinya bahwa di dalam suatu perencanaan yang kita ingin rencanakan itu harus sifatnya realistis. Artinya bahwa itu harus juga disesuaikan daripada kapasitas suatu wilayah, kemampuan suatu wilayah, baik dari segi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya pendanaan, dan lain sebagainya. Dan ini harus sifatnya realistis. Salah satu contoh mungkin yang tidak realistis misalnya seperti ini. Kalau saya sebagai PNS dengan golongan 3B, dengan gaji setiap bulannya katakanlah 3 juta per bulan, kemudian saya ingin merencanakan, ingin memiliki suatu rumah seperti istana, mobil mewah, dan lain sebagainya, ya sampai kapanpun tidak bakalan bisa terwujud, kecuali kalau saya mungkin bisa mendapatkan suatu warisan, ya, warisan. Jadi ini adalah sesuatu perencanaan atau keinginan yang tidak realistis. Jadi saya harus juga menyesuaikan daripada kemampuan dan kapasitas saya, bahwa pendapatan saya ini, maka yang saya harus rencanakan adalah bagaimana saya bisa memiliki rumah ya sesuai daripada pendapatan, sesuai daripada kemampuan ekonomi. Karena pendapatan yang saya peroleh tidak hanya untuk rumah, tetapi ada biaya-biaya yang lainnya yang harus juga saya penuhi, tidak mungkin cuma hanya satu. Itu pun juga cuma hanya satu, ya dengan perencanaan keinginan untuk memiliki yang saya sebutkan tadi, itu tidak bakalan mungkin bisa terwujud. Kemudian perencanaan ini tidak tepat itu bisa juga disebabkan pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan itu diabaikan. Nah, kalau kita berbicara menyangkut mengenai tata ruang, itu kan menyangkut mengenai lingkungan. Nah, coba kita lihat sekarang ini dengan adanya Omnibus Law CK, yang salah satu entry point-nya yaitu bagaimana izin lingkungan itu sudah tidak kegiatan kajian AMDAL itu sudah tidak ini lagi. Padahal AMDAL ini adalah suatu garda terdepan terkait daripada kerusakan lingkungan, kaitannya dengan hal-hal yang berkenaan daripada investasi atau kegiatan atau eksploitasi. Nah, kalau ini misalnya tidak ada lagi atau kata sesuatu yang tidak penting harus ada. Di satu sisi memang sangat memudahkan investasi masuk. Investasi ini ada sesuatu, ada aktivitas, kemudian terjadi lapangan kerja, tetapi di satu sisi juga potensi untuk terjadinya kerusakan lingkungan pun juga bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Nah, oleh karenanya aspek-aspek seperti inilah yang bisa menyebabkan bahwa perencanaan itu, penyusunan perencanaan itu menjadi tidak tepat. Nah, bagaimana perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaan tidak seperti yang seharusnya. Terkadang kita menyusun atau menghasilkan suatu perencanaan yang mungkin sudah sesuai, informasinya lengkap, metodologinya tepat, perencanaan yang akan kita lakukan itu sifatnya realistis, terukur, dan lain sebagainya, dan didukung oleh aspek politis. Tetapi terkadang pada saat perencanaan itu ada,
dan pelaksanaannya tidak sesuai dari perjanjian juga bisa menyebabkan perencanaan itu menjadi gagal. Nah, ini ada banyak kasus-kasus seperti ini, terutama yang mungkin bisa kita lihat pada daerah perkotaan. Kita lihat dulu apa yang terkait daripada perencanaan yang baik tetapi pelaksanaan tidak seperti yang seharusnya. Yang pertama adalah tidak berkaitnya perencanaan dengan pelaksanaan. Contoh misalnya bahwa di dalam suatu perencanaan tata ruang, katakanlah pola ruang, tata guna lahan, kita sudah menetapkan bahwa daerah ini itu adalah warnanya warna kuning. Kalau warna kuning itu kan permukiman kalau di tata ruang. Tetapi di dalam pelaksanaannya, kenyataannya karena adanya desakan, adanya permintaan yang cukup besar, sangat banyak untuk terjadinya pemanfaatan lahan itu, tetapi tidak sesuai daripada warnanya. Yang tadinya itu adalah kawasan perumahan itu dijadikan sebagai kawasan perdagangan misalnya. Yang tadinya adalah ruko kemudian dijadikan sebagai katakanlah hotel dan lain sebagainya. Nah, ini tentu akan melahirkan beberapa permasalahan-permasalahan di kemudian hari, yang pada intinya bahwa sebagus apapun perencanaan itu, tetapi kalau itu tidak dilakukan secara konsisten, maka tentu juga akan melahirkan suatu permasalahan ya pada aspek tata ruang. Kemudian yang kedua, aparat pelaksana tidak siap ataukah kompeten. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ini kan menyangkut mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Ada berapa dan seberapa besar kapasitas misalnya aparat di instansi-instansi yang terkait daripada tata ruang yang memiliki kompeten terhadap bidangnya, bidang tata ruang, ya, bidang tata ruang. Nah, tentu ini juga harus kita lihat bahwa ada ataukah cukup tidak pengetahuan atau pemahaman daripada aparat pada instansi terkait daripada tata ruang. Ya, tentunya ini perlu kita pahami dan lihat bagaimana latar belakang pendidikan dan kemampuannya untuk mengikuti atau mengembangkan diri, hal-hal yang berkenaan daripada aspek tata ruang. Dan ada juga kita punya tradisi di manapun itu, tidak hanya di pemerintahan, yaitu adalah dengan adanya mutasi, kemudian pergeseran, pembaharuan staf aparat, yang lama dipindahkan kemudian masuklah yang baru. Ya, baguslah kalau misalnya yang baru itu juga memiliki kapasitas yang sama dari seseorang yang digantikan. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga tidak mendukungnya. Nah, sebagaimana kita ketahui di Indonesia ini terkadang yang muncul di pemahaman pemikiran masyarakat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah proyek. Nah, karena ini pemikiran ada dan dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun juga tidak rasa kepedulian dan rasa kepemilikannya terhadap apa yang telah dilakukan itu bisa dikatakan tidak sangat tinggi, karena pemikirannya adalah bahwa toh juga itu akan kembalinya kepada pemerintah, itu akan ada anggaran lagi dan lain sebagainya. Coba kalau kita misalnya kita melakukan suatu pendekatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat mulai sejak dari awal sampai pelaksanaannya, sehingga masyarakat itu bisa menjadi
menjadi pengawas pada saat pelaksanaan. Dia bisa mengkritisi dan lain sebagainya kalau misalnya perencanaan dan pembangunannya itu berbeda ataukah tidak sesuai. Sehingga masyarakat ini sangat penting untuk dilibatkan. Meskipun dalam kenyataannya saat ini, dewasa ini, bahwa sudah ada banyak beberapa program-program kegiatan pembangunan itu sudah berbasis kepada partisipasi masyarakat. Pun juga kalau kita melibatkan masyarakat pada suatu proses perencanaan, kita juga harus melihatnya apa dan siapa yang bisa terlibat. Karena ada pengalaman yang pernah kami lakukan, terutama pada saat PNPM ya, PNPM. Pada saat misalnya masyarakat yang sangat dominan yang datang pada saat rembuk warga ataukah rapat warga terkait daripada pemanfaatan anggaran untuk pembangunan lingkungannya. Kalau itu sangat ditentukan oleh jenis kelamin. Kalau yang paling banyak datang ataukah yang melakukan rembuk warga itu adalah laki-laki, maka tentu memiliki pemikiran dan keinginan yang berbeda kalau itu adalah perempuan. Kalau laki-laki itu keinginannya ya paling misalnya saya butuh jalan, saluran yang berkaitan daripada produksi. Tetapi berbeda dengan perempuan, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang lebih banyak datang ya tentu kan berkaitan dengan pelatihan bikin kue, pelatihan kegiatan-kegiatan kewirausahaan dan yang jelasnya bahwa ini berkaitan daripada ataukah sangat erat kaitannya dengan ekonomi keluarga. Jadi perencanaan yang mungkin bisa dikatakan baik, tetapi kalau itu tidak dilaksanakan sesuai daripada apa yang seharusnya, maka pun juga bisa menghasilkan suatu perencanaan yang gagal untuk terwujud. Kemudian bahwa perencanaan yang baik itu bisa kita lihat, bisa kita bagi menjadi dua. Ada dikatakan perencanaan yang berhasil, ada dikatakan perencanaan yang ideal. Ideal ya pastikan berhasil. Berhasil itu tidak selamanya ideal. Nah, coba kita lihat bahwa perencanaan yang berhasil itu seperti apa? Yaitu sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran serta masyarakat. Nah, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan bahwa salah satu perencanaan itu gagal atau tidak berjalan dengan baik karena pelibatan masyarakat yang kurang atau tidak ada. Bahwa perencanaan ini pada prinsipnya mendorong berkembangnya mekanisme pasar. Meskipun kenyataannya tetapi jangan juga diserahkan kepada pasar, tetapi berkembang sesuai daripada mekanisme pasar. Karena bahayanya kalau kita serahkan sepenuhnya perencanaan itu kepada pasar, maka potensi untuk terjadinya alih fungsi lahan, ketidaksesuaian pemanfaatan lahan itu peluangnya sangat besar. Perencanaan yang berhasil itu adalah suatu perencanaan yang dilakukan dengan menentukan sasaran-sasaran secara garis besar baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan swasta. Bahwa perencanaan ini ada beberapa kegiatan yang memang itu sepenuhnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat, usaha swasta. Jangan perencanaan itu orientasi bobotnya lebih banyak kepada pemerintah.
Karena pemerintah itu kan memiliki keterbatasan untuk mempercepat daripada pembangunan. Tetapi fasilitasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah itu adalah dukungan dan fasilitasi. Nah, contoh misalnya dengan memberikan fasilitasi kepada usaha swasta, katakanlah pengembangan perumahan dan permukiman. Coba kalau misalnya tidak ada swasta atau pada developer, mungkin kebutuhan akan rumah itu sangat gapnya sangat besar. Karena kapasitas untuk pemerintah untuk membangun hal tersebut itu sangat terbatas, bukan berarti tidak bisa. Itu memiliki keterbatasan. Kenapa memiliki keterbatasan? Karena pemerintah ini tidak hanya mencakup atau melingkupi satu sektor, tetapi ini multi sektor. Nah, begitu pula juga dengan keberadaan masyarakat. Nah, bagaimana sih perencanaan yang ideal ini? Yaitu suatu perencanaan dengan prinsip partisipatif, di mana masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Nah, jadi masyarakat yang akan merasakan suatu proyek itu sejak dari awal ya minimal ada informasi, ada pelibatan, sehingga pada saat pembangunan itu dilakukan ataukah di dalam proses perencanaannya itu bisa dilakukan, maka itu bisa berjalan dengan lancar. Karena prinsipnya seperti ini, bahwa pada saat perencanaan ini kan baru kita melakukan identifikasi. Di dalam perencanaan kita kan masih tidak hanya mengambil suatu data dan informasi yang sifatnya sekunder, tetapi informasi-informasi dari masyarakat setempat itu sangat penting. Ya, tentunya untuk mendapatkan informasi dari masyarakat itu ya melalui dengan pelibatan masyarakat setempat. Dengan demikian kita bisa mendapatkan dan memperkaya daripada informasi dan data yang bisa kita miliki pada kegiatan suatu perencanaan. Selain itu kita juga bisa efektif atau bisa dikatakan lebih tepat. Apa yang kita akan rencanakan itu tepat sasaran. Jangan sampai kebutuhan masyarakat A, keinginan kita itu adalah B. Bisa jadi kalau saya misalnya dikasih sapi, barangkali saya justru pusing. Karena kenapa? Sesuai daripada kemampuan kapasitas saya cuma hanya memiliki kandang kambing. Padahal kalau dilihat daripada besaran dan nilainya itu jauh lebih mahal sapi. Tetapi begitu saya dikasih sapi, mungkin saya tidak bisa mengembangkan. Karena itu tidak sesuai. Jangan masyarakat kebutuhannya adalah kambing, tetapi kita berikan sapi, maka pasti akan perencanaan itu bisa menjadi gagal. Jadi idealnya adalah bagaimana kita bisa melibatkan masyarakat di dalam setiap proses perencanaan. Kemudian berikutnya adalah prinsip kesinambungan, bahwa perencanaan ini tidak hanya berhenti pada satu tahap, bahwa pembangunan ini akan terus menerus, jadi tidak berhenti pada satu masa atau pada satu periode. Hanya saja sebagaimana di dalam undang-undang terkait daripada perencanaan tata ruang, bahwa perencanaan tata ruang itu horizon waktu perencanaannya itu ada 20 tahun dan itu dibagi menjadi 3.
Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apa yang bisa dilakukan, apa target yang bisa dicapai pada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan rencana tata ruang, karena sifat horizon waktunya adalah 20 tahun, pun juga dikatakan bahwa setiap 5 tahun sekali itu bisa kita lakukan evaluasi. Artinya evaluasi, kita akan melakukan suatu penilaian sejauh mana capaian yang telah kita lakukan, dan sejauh mana dan apa saja permasalahan-permasalahan atau ketidaksesuaian yang terjadi selama perencanaan itu ada. Kemudian prinsip holistik, yaitu harus dilihat dari berbagai aspek dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan, bahwa perencanaan ini tidak hanya berfokus kepada satu aspek, tetapi itu harus melihatnya secara menyeluruh. Karena dalam satu unsur yang akan kita wujudkan itu memiliki keterkaitan daripada unsur-unsur lainnya. Jadi kita harus melihatnya secara keseluruhan. Ya, jadi sama halnya misalnya bahwa dokumen perencanaan tata ruang itu tidak hanya menjadi kewenangan Bapeda atau ke Dinas Tata Ruang atau ke PUTR, tetapi dokumen perencanaan tata ruang wilayah ini juga sangat erat kaitannya atau sangat diperlukan pada sektor-sektor lainnya, entah itu pariwisata, industri, perdagangan, pendapatan, dan lain sebagainya. Kesemuanya ini memerlukan dokumen perencanaan tata ruang. Kemudian mengandung sistem yang dapat berkembang. Jadi apa yang direncanakan diharapkan bahwa itu akan memiliki peluang atau potensi untuk lebih maju dan berkembang. Jadi kita tidak hanya bahwa perencanaan atau pembangunan itu tidak hanya menyediakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, tetapi bagaimana sesuatu yang direncanakan dan dibangun ini itu bisa berkembang. Jadi kalau dalam sektor transportasi ada namanya sarana transportasi perintis. Karena suatu jalur tertentu belum berkembang, belum ada, maka pemerintah dengan intervensinya melakukan suatu keperintisan, baik itu penyediaan sarana dan prasarana ataukah melalui subsidi pembiayaan, dengan harapan bahwa dengan keperintisan ini adalah menjadi suatu cikal bakal ke depan di masa yang akan datang, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dioperasikan tersebut itu bisa berkembang. Jadi kalau sudah ada yang memulai, lambat laun ini akan berkembang, maka dengan sendirinya masyarakat atau ke swasta akan pun juga terlibat di dalamnya. Nah, pada saat kondisi tersebut, maka peran atau intervensi daripada pemerintah dalam hal keperintisan ini tadi itu bisa dicabut lagi, sehingga betul-betul kegiatan itu sudah full dilakukan oleh masyarakat ataukah swasta. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai sesuatu yang bisa berkembang. Kemudian bahwa perencanaan yang ideal ini adalah suatu perencanaan yang sifatnya terbuka dan demokratis. Nah, di dalam undang-undang tata ruang, bahwa perencanaan tata ruang ini adalah sesuatu yang harus diketahui oleh segenap masyarakat, sehingga itu sudah diatur sedemikian rupa bagaimana perencanaan itu tidak hanya menjadi suatu dokumen pada instansi tertentu, tapi hasilnya itu harus disosialisasikan. Jadi mulai daripada proses perencanaannya sampai kepada
penetapan daripada perencanaan itu sendiri. Maka itulah dibuat baik berupa pamflet, berupa baliho atau dan lain sebagainya. Dan itu harus dilihat dan mudah diakses oleh masyarakat. Jadi ada beberapa banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita hindari ataukah kita antisipasi dengan melakukan hal demikian. Nah, sebelum kita lebih lanjut, sekarang kita lihat dulu falsafah daripada perencana tata ruang ini. Mungkin ini sudah Anda lihat dan sudah disampaikan sebelumnya pada mata kuliah lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia secara individu kemudian berada dalam suatu lingkungan, membentuk suatu kelompok manusia, bahwa manusia dari tahun ke tahun itu pasti akan mengalami pertambahan, pertumbuhan. Semakin banyak jumlah penduduk populasi manusia, kebutuhan pun juga semakin besar. Nah, tentu harus juga kita pikirkan bagaimana kemampuan daripada suatu lingkungan di dalam mewadahi semua kebutuhan, aktivitas ataukah jumlah daripada manusia tersebut. Nah, manusia dengan kemampuan kebutuhan lingkungannya di dalam suatu ruang, di dalam suatu wilayah, tentu akan mengalami suatu perkembangan. Nah, yang sudah pasti adalah jumlah penduduk pasti akan bertambah. Semakin bertambah jumlah penduduk, maka kegiatan ekonomi pun juga bertambah. Ya. Kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi pun juga semakin banyak yang bisa dihasilkan atau bisa dilakukan. Begitu pula juga dengan aspek sosial, aspek fisik. Ya, kalau mungkin aspek fisik ini bisa kita bagi menjadi dua. Ada namanya fisik lingkungan, ada namanya lingkungan fisik. Kalau fisik lingkungan ya pasti kapasitasnya terbatas. Kalau lingkungan fisik itu semakin jumlah manusia bertambah dengan berbagai aktivitasnya, maka lingkungan fisik pun juga harus bertambah. Lingkungan fisik ini meliputi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri, serta perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ini dengan mengelola jumlah penduduk yang begitu besar, bagaimana bisa memanage ataukah memanage suatu kota ini yang lebih efektif dan efisien, maka sekarang ada istilah ataukah bermunculan namanya smart city, ya, smart city. Jadi kelengkapan daripada fasilitas kota untuk memberikan dukungan ataukah fasilitas bagi warganya terkait daripada sesuatu hal yang sifatnya produktif. Nah, manusia dengan segala dinamikanya, yaitu manusia sebagai makhluk, kemudian dengan berbagai aktivitas, kebutuhan dan lain sebagainya yang menempati suatu ruang, sebagaimana kita ketahui bahwa ruang itu memiliki kapasitas yang terbatas. Nah, oleh karenanya perlu diatur sedemikian rupa, perlu ditata, perlu direncanakan secara baik. Karena terkait daripada hal tersebut pasti akan berkembang ataukah berkenaan dengan wisma, yaitu tempat tinggal masyarakat, kemudian karya, marga, dan suka. Bahwa di dalam suatu ruang ini itu meliputi 4 aspek tadi ini, yaitu wisma, karya, dan marga, suka. Kemudian
hal inilah yang kemudian bisa kita lakukan pengembangan yang sifatnya terarah, efisien, efektif, dan serasi. Ya, tentunya tidak terlepas daripada dan perlu kita mempertimbangkan kesesuaian daripada ruang itu sendiri, kesesuaian kapasitas kemampuan daripada suatu ruang. Dengan demikian maka kita akan mendapatkan atau melahirkan suatu tatanan lingkungan yang sifatnya ideal. Nah, berkenaan daripada ini maka perlu dilakukan suatu perencanaan tata ruang. Sebagaimana tujuan penataan ruang nasional, ada 4 pilar. Tujuannya yaitu aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Bahwa ruang itu sejatinya harus memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ya seperti sekarang ini, bencana atau wabah yang menimpa seluruh dunia, termasuk misalnya di Kota Makassar ini. Maka untuk melindungi daripada masyarakat ini akibat daripada ancaman virus corona misalnya, maka perlu dilakukan suatu penertiban pengaturan, ya, penertiban dan pengaturan. Kemudian bahwa ruang atau wilayah kota itu harus memberikan rasa nyaman bagi masyarakatnya. Kemudian bahwa kota ruang ini harus sifatnya produktif dan berkelanjutan. Ada beberapa permasalahan dan tantangan di dalam penataan ruang. Jadi misalnya pada daerah perkotaan, apa permasalahannya? Ya ini tidak lazim lagi, misalnya masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini kita tidak hanya bisa melihatnya bahwa banyaknya kendaraan di jalan, tetapi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Yang pertama adalah memang jumlah populasi penduduk semakin meningkat, diiringi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, ataukah sistem transportasi angkutan perkotaan atau angkutan umum yang memang tidak bisa diandalkan, sehingga orientasi masyarakat untuk memiliki kendaraan itu lebih besar. Jadi masalah kemacetan ini adalah sesuatu yang menjadi fenomena khususnya pada daerah perkotaan. Kemacetan ini bisa memberikan suatu dampak kepada aspek kehidupan masyarakat lainnya. Misalnya polusi bisa juga menjadi penyebab kota itu tidak lagi produktif akibat daripada kemacetan. Kemudian ada menyangkut mengenai timbunan sampah, bahwa produksi sampah dari hari ke hari itu semakin besar, semakin banyak. Nah, kesemuanya ini perlu dipikirkan, perlu diatur. Bagaimana timbulan sampah ini bisa dikelola sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa membahayakan atau mencemarkan lingkungan. Apalagi kalau kita melihat daripada sistem geohidrologi, laut itu adalah sebagai daerah akhir aliran air. Kemudian banyak masyarakat membuang sampah di sungai, kemudian berakhir di laut, maka perairan laut atau pantai ini bisa menjadi tercemar, ya, yang toh juga akan kembalinya kepada manusia itu sendiri. Kemudian masalah perkotaan lainnya yaitu adalah permukiman kumuh. Ini adalah suatu potret pada daerah perkotaan, bahwa meskipun kenyataannya bahwa
persoalan permukiman kumuh ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, bahkan itu sudah ada di daerah pedesaan. Tetapi yang paling banyak populasinya itu adalah pada daerah perkotaan. Akibat daripada terjadinya migrasi urbanisasi, kemudian masyarakat yang melakukan migrasi ini pada ke daerah perkotaan menempati suatu ruang atau ke lokasi-lokasi yang sifatnya ilegal, yang lambat laun membentuk suatu komunitas, membentuk suatu permukiman yang tidak disertai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, apalagi dengan pola pikir, pola hidup masyarakatnya, sehingga lingkungannya bisa menjadi kumuh. Kemudian terkait daripada alih fungsi lahan. Nah, yang paling banyak memang terjadinya alih fungsi lahan itu pada daerah perkotaan. Jadi namanya saja terjadi alih fungsi lahan yang tidak dibarengi dengan penyesuaian daripada infrastruktur, maka kedepannya itu akan bisa menjadi suatu permasalahan dalam kehidupan perkotaan. Kemudian berikutnya adalah masalah banjir, dan ini adalah suatu potret di beberapa kota-kota yang ada khususnya di Indonesia, bahwa masalah banjir ini adalah sesuatu hal yang tidak lagi menjadi sesuatu yang terjadi bersifat periodik, tetapi ini sudah mengalami suatu perubahan. Ya, kalau dulunya itu adalah satu kali dalam 10 tahun, kemudian 5 tahun satu kali, kemudian 3 tahun satu kali kan. Dan ini fenomenanya hampir setiap tahun mengalami masalah banjir. Dan ini adalah juga masalah keruangan, khususnya pada daerah perkotaan. Nah, terkait daripada masalah pada wilayah, yaitu pemanfaatan ruang dengan melakukan pengrusakan hutan, ya, entah itu untuk kegiatan atau pembukaan lahan untuk kegiatan tanaman tertentu, katakanlah misalnya kelapa sawit, ya, maka langkah awal yang dilakukan adalah melakukan suatu alih fungsi, ya, dengan sendirinya tanda kutip bisa melakukan suatu pengrusakan hutan. Nah, kalau ini terjadi, maka secara hidrologis pun juga akan berpengaruh, kemudian memberikan suatu dampak terhadap kehidupan secara menyeluruh, terutama menyangkut mengenai ketersediaan air, menyangkut mengenai banjir dan lain sebagainya. Kemudian masalah tata ruang untuk wilayah regional, untuk skala wilayah, yaitu kesenjangan pembangunan atau keinvestasi antar dan di dalam wilayah. Jadi masih ada kesenjangan pembangunan atau keinvestasi antar wilayah atau kawasan. Katakanlah misalnya antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Bahkan secara nasional bisa kita lihat kawasan barat itu lebih berkembang, lebih maju ketimbang daripada kawasan timur. Dan ini adalah merupakan suatu masalah, ya, masalah antar ruang, antar wilayah. Kemudian ya ini disintegrasi NKRI bisa jadi salah satunya, bahwa terjadinya suatu perlambatan pembangunan, bahwa perencanaan yang kita sudah susun tidak bisa terlaksana dengan baik karena adanya disintegrasi secara nasional, ya.
masih ada gejolak atau gangguan pada suatu wilayah, sehingga untuk melakukan suatu kegiatan pembangunan, untuk mempercepat pembangunan, mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, akhirnya itu menjadi kendala. Nah, oleh karenanya bahwa undang-undang menyangkut mengenai penataan ruang ini, yaitu tadi ada 4 pilar tujuannya, yaitu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian tantangan pada tataran kota atau kabupaten yang sifatnya mikro. Permasalahan-permasalahan yang bisa kita lihat yaitu keseimbangan dari berbagai fungsi hunian, non-hunian, serta kawasan lindung, kawasan lindung setempat, seperti misalnya sempadan jalan, bangunan, sungai, danau, dan pantai. Misalnya untuk fungsi-fungsi hunian, ya, khususnya pada daerah kota, perkotaan, terjadi suatu alih fungsi, ya, dari permukiman kemudian berubah menjadi jenis kegiatan yang lain. Kemudian ketersediaan antara ruang terbuka hijau atau non hunian ini, terbuka hijau yang sangat terbatas. Begitu pula juga dengan kawasan lindung setempat, bahwa sempadan jalan ada beberapa dan bahkan sebagian itu tidak lagi sesuai daripada sempadan jalan, sempadan bangunan, sungai, danau, dan pantai. Nah, ini ada suatu gambaran, ya, yang menjadi suatu problem atau ketantangan pada tataran kota kabupaten, misalnya menyangkut mengenai air, listrik, dan sampah. Khususnya untuk daerah perkotaan dengan populasi dan jumlah penduduk yang sangat besar, kebutuhan akan air itu sangat besar. Sementara masyarakat itu hanya lebih banyak memanfaatkan sumur bor, kalaupun ada sumur air dangkal, ya. Tetapi ini memiliki suatu keterbatasan. Nah, pemerintah di sini hadir dan bisa menjembatani daripada kebutuhan masyarakat tersebut dengan menyediakan sistem jaringan pipa air melalui PDAM. Tetapi lagi-lagi bahwa keterbatasan kapasitas oleh PDAM ini pun juga terbatas, ya, sangat terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan air kepada seluruh masyarakat dan segala aktivitas yang ada. Nah, jadi ini adalah merupakan suatu tantangan. Begitu pula juga dengan ketersediaan listrik yang terbatas, meskipun di beberapa daerah itu ketersediaan listriknya sudah dapat memenuhi kebutuhan daripada warganya. Tetapi masih banyak juga daerah yang belum tersentuh daripada pelayanan listrik ini. Dan ini merupakan suatu gambaran bahwa masih belum mampu untuk menyediakan kebutuhan akan listrik ini secara keseluruhan. Jadi masih ada keterbatasan. Nah, listrik ini adalah salah satu sumber energi yang bisa meningkatkan produktivitas baik secara individu manusia maupun dari aspek wilayah. Jadi tanpa adanya listrik maka keterbatasan produksi suatu wilayah pun juga bisa terjadi.
Nah, tadi ini adalah masalah sampah, ya, ada masalah sampah antara pelayanan pengangkutan kemudian TPA dengan sumber sampah itu belum seimbang ataukah terpenuhi. Kemudian masalah bekerja ataukah produksi, ya. Jadi masih ada banyak jumlah penduduk di usia produktif itu belum menghasilkan apa-apa ataukah belum bekerja. Jadi kesenjangan antara orang yang sudah bekerja dan yang belum bekerja pada level usia produktif itu masih sangat tinggi. Belum lagi dengan kapasitas sumber daya manusia di dalam suatu kegiatan produksi pun juga bisa mempengaruhi daripada produksi tersebut. Kemudian berikutnya menyangkut masalah kesehatan. Jadi masalah kesehatan ini baik dari segi pelayanan, kapasitas sarana kesehatan, kemudian penyebaran ataukah distribusi fasilitas kesehatan, yang kesemuanya ini masih sangat terbatas dibandingkan daripada jumlah masyarakat yang akan mendapatkan pelayanan ataukah akan dilayani. Menyangkut masalah pendidikan, kemudian rekreasi dan RTH, mobilitas, limbah dan makan dan seterusnya. Nah, kalau kita melihat daripada tantangan pada tataran nasional ataukah provinsi ini, bisa kita lihat secara penampangnya berkaitan daripada keseimbangan antara wilayah hulu dan hilir dengan menetapkan kawasan hulu sebagai kawasan lindung, ya. Nah, misalnya untuk kawasan daerah hulu, yaitu kawasan lindung, maka ini adalah merupakan suatu di dalam sini diistilahkan sebagai kawasan pabrik air. Artinya pada daerah ini secara hidrologis itu bisa kita lindungi, kita bisa tata sedemikian dengan adanya ataukah masih bertahannya hutan lindung. Kemudian kawasan distribusi, yaitu outletnya berupa kawasan penyangga, perkuatan pedesaan, entah itu adalah wilayah pedesaan atau kebun campuran, yang kesemuanya memerlukan sumber daya air di dalam produksinya dan seterusnya.